Shalom, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita berkumpul lagi pada malam hari ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah dan mendengarkan firman-Nya. Yang hadir pada malam hari ini saya percaya hatinya bersukacita, amin. Boleh kita bangkit berdiri, kita mau katakan hari ini kurasa bahagia. Satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Berjabatan tangan, berjabatan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita sebut 3 teman kita. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tak ada yang dapat memisahkan kita. 5 sahabat kita. Kau sahabatku, kau saudaraku. Yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Ada satu sobat kita yang paling setia, siapa? Ya, Tuhan Yesus. Kita mau katakan ada satu sobatku yang paling setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku.
semangat buat memuji Tuhan? Masih. Ya, kita bersukacita saat kita memuji Tuhan. Saat ini kita mau masuk ke dalam syukur. Sebelumnya firman akan dibawakan nanti oleh Ibu Cecilia Novalasa dengan tema iman yang menguatkan. 1 Samuel 17 ayat 45. Kita mau bersyukur pada Bapa kita untuk segala yang telah diberikan. Syukur bukan karena dikasih berkat saja, tapi syukur juga kita diberikan kesehatan. Kita boleh hadir di tempat ini untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Tuhan, kita bangkit berdiri, kita ulangin sekali lagi, kita resapi setiap kata yang kita nyanyikan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan, ku Mari kita satukan di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih pada malam hari ini kami boleh berkumpul, bersekutu, memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu atas segala yang Bapa berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Bapa atas kesehatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapak. Untuk Bapak Ibu, teman-teman yang ingin mengucapkan ungkapan syukur, dipersilakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas napas kehidupan yang boleh kami hirup hingga saat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Untuk malam hari ini kami boleh berdoa bersama-sama dan bersekutu. Di dalam persekutuan doa ini, itu semua adalah berkat dan rahmat daripada anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Tuhan, terima kasih Engkau selalu menyertai kami, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Engkau sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau rela mati bagi kami. Engkau mengampuni dosa-dosa kami sehingga kami boleh diselamatkan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Bapak atas kasih setiamu. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak.
Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih. Itulah ungkapan dari rasa syukur kami kepadamu Bapa. Kami juga serahkan acara persekutuan doa kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, membuka pikiran, hati dan jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu nanti pada malam hari ini. Beracaralah Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk. Saudaraku, kita mau berjalan bersama Yesus. Apapun pergumulan kita percaya bahwa Yesus akan memberi rancangan yang terbaik bagi kita. Mari kita memuji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau berjalan bersama Yesus. Sekali lagi, jalan bersama Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Kita yang hadir di sini, itu semua adalah berkat dan rahmat daripada Tuhan yang begitu besar kasih-Nya kepada kita. Kita semua pasti diberkati. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita di tempat ini. Mari kita nyanyikan, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Kita pakai gaya ya. Kalau kakek-kakek, kalau nenek-nenek begini ya. Kalau tante-tante
Percaya di dalam Yesus ada perlindungan yang sangat luar biasa. Boleh lambaikan tangan kita lebih tinggi lagi. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Kita mau masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan. Kita mau masuk ke dalam penyembahan. Kita angkat satu pujian. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelur, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari satukan hati kita bersama, arahkan pandangan kita hanya kepada Yesus, Tuhan yang ditinggikan. Hanya Engkau yang kami muliakan di atas segala-galanya. Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau agung, Engkau mulia, Engkau yang terindah, di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelur, nyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau,
sembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allah. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Kau Maha Kuasa, Kau
Anakku, pujilah aku, sembahlah aku senantiasa. Aku bertata di atas puji-pujian. Berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau. Janganlah engkau takut. Carilah wajahku. Janganlah engkau takut akan kedahsyatan malam. Karena aku akan selalu menyertaimu, anakku. Apapun yang terjadi, percayalah kepadaku. Peganglah erat-erat firman-Ku. Firman-Ku ya dan amin. Dan aku selalu menyertaimu oleh karena kasih setiamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman-firman-Ku. Bapa yang baik, terima kasih atas segalanya di dalam hidup kami. Terima kasih telah Kau hadirkan anak-Mu terkasih, Ibu Cecilia Novalasa, untuk menyampaikan firman-Mu. Mohon urapi beliau agar apa yang disampaikan benar hanya datang daripada-Mu. Saat ini kami mau duduk di hadirat-Mu, mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Selamat malam. Sukacita hari ini? Amin, puji Tuhan ya. Tadi saya melihat ketika bernyanyi semua penuh dengan sukacita dan wajah-wajah semuanya di sini penuh dengan sukacita dan senyuman ya. Oke, baik Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan. Malam hari ini saya diminta oleh Pak Surya ya Pak ya? Surya ya. Kadang-kadang kalau orang Jawa tuh A jadi O gitu, Suryo gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Malam hari ini saya membawakan satu tema mengenai iman yang meneguhkan atau iman yang menguatkan gitu ya. Ibu bapak, saudari-saudara punya iman enggak? Punya ya, punya iman ya. Apa sih iman tuh kalau menurut bapak ibu? Percaya, terus apa lagi? Kalau kita beriman berarti kita apa? Yakin gitu ya. Apalagi? Percaya, yakin, terus? Hah? Kalau sudah beriman berarti kita mau ngapain? Setia gitu ya. Apalagi? Taat, mengandalkan ya. Karena iman adalah kekuatan bagi setiap kita. Iman berarti apa? Bagaimana manusia kita ini menanggapi Allah, merespon gitu ya. Percaya kepada Tuhan. Percaya akan apa yang, kalau Ibrani 11 mengatakan percaya akan apa yang tidak kita lihat gitu ya. Maka iman kita adalah bagaimana saya mau merespon, menanggapi, percaya kepada Allah yang kita nggak bisa lihat secara bentuknya gitu ya.
Tapi kita merespon itu, menanggapi itu, Allah yang telah hadir di dunia ini melalui Yesus Kristus putranya. Maka kita beriman kepada Allah di dalam Yesus ya. Nah, malam hari ini kita mau mencoba merefleksikan, merenungkan gitu ya. Apakah dengan saya beriman kepada Yesus selama ini, bagaimana hidupku, aku juga sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan gitu ya. Nah, meskipun kita bicara soal iman dalam konteks saya ini bagaimana dalam hidup saya, apakah dengan iman yang sudah saya punya, iman kepada Yesus ini memberikan kekuatan kepada saya nggak sih? Apakah saya sudah mengandalkan iman saya dalam setiap segi kehidupan saya? Apakah saya juga sudah menanggapi Allah gitu ya, merespon Allah, percaya kepada Dia dalam setiap pergumulan yang kita hadapi? Ibu bapak pernah punya masalah nggak? Oh masih banyak masalah, banyak apa sedikit masalahnya? Lumayan ya. Berat apa ringan masalahnya? Ya, kadang-kadang masalah itu berat atau ringan itu tergantung dari apa sih? Mungkin kadang-kadang pikiran kita ya. Kalau kita masalahnya nanggepinnya aduh berat ya, kayaknya makin berat rasanya gitu ya. Nah, kita mau belajar bahwa ketika kita menghadapi problem, masalah-masalah dalam kehidupan kita, apa sih yang mau kita andalkan? Bagaimana kita memiliki kekuatan itu gitu ya. Nah, malam hari ini kita mencoba belajar atau mencoba merefleksikannya dari satu kisah yang saya yakin Bapak Ibu sudah pernah dengar dan sudah tahu kisahnya ya, tentang Daud dan Goliat. Sudah pernah dengar ceritanya? Ada yang belum pernah dengar tentang Daud dan Goliat? Oke, kita akan mencoba nanti membaca ya dari 1 Samuel 17 40 sampai dengan 47. Bawa Alkitab? Enggak ya? Oh, HP suci. Bapak Ibu kalau boleh usul ya, supaya kita itu buka-buka juga dan kita tahu di mana letaknya ayat-ayatnya gitu ya. Mungkin baik juga kalau kita pede bawa Alkitab sekali-sekali ya. Supaya aduh di mana nih, jadi kalau pertemuan meskipun teksnya ada ya, tapi nggak apa-apa, kita bisa sekali-sekali kalau baca tuh enak gitu ya, lebih bisa digaris-garisin, bisa dikasih tanda gitu ya. Oke, kita baca coba 1 Samuel 17 40 sampai dengan 47. Kalau nggak ada ayatnya saya bacakan nggak apa-apa ya. Perkelahian Daud dan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai di mana sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya di dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan alam, semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, next Pak.
Ibu bapak, nama Daud sering kita dengar ya. Gimana kisahnya? Daud ini siapa? Yang kita tahu apa? Daud itu siapa? Apa tadi? Gembala. Ya, terus apa lagi? Anak bungsu, raja ya. Udah kutipan di situ ya. Ya, ini contekannya ya, sudah kelihatan di layar ya. Nah, Daud ini kan saat dikatakan di dalam kisahnya itu di dalam 1 Samuel 16 itu ya. Dia anak yang yang memang dipilih Tuhan ya. Secara keluarganya dia sebagai anak bungsu gitu ya. Kalau anak bungsu tuh biasanya gimana sih? Disayang gitu ya. Yang paling dimanja mungkin ya. Nah, Daud ini juga dia anak bungsu dari Isai gitu ya. Nah, kemudian dia juga anak yang diurapi Tuhan dan dia mengasihi Allah. Ini kira-kira sifat-sifatnya dari si Daud ini. Maka kalau kita baca kisah-kisahnya di dalam kitab suci ya, Daud itu digambarkan sebagai sosok atau yang akan menjadi seorang nabi yang namanya cukup besar gitu ya. Perjalanan hidupnya Daud bagaimana? Semuanya mulus, baik-baik saja? Enggak juga ya. Kalau kita baca kisah-kisahnya juga dia pernah berbuat dosa, yaitu apa yang paling besar yang kita kayaknya ekstrim sekali nih gitu ya. Ketika dia berselingkuh dengan Batseba itu ya, ketika dia lalu menikahi istri Uria ya, tentaranya. Nah, tetapi kita melihat ya, Daud yang dari semula itu memang sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, pada saat itu ada peperangan antara Israel melawan Filistin ya. Nah, tapi yang menarik adalah kita lihat dulu dari kisahnya si Daud ini ya. Oke. Daud itu sebagai anak bungsu dari Isai. Ya, Isai ini punya 8 anak ya. Nah, kemudian suatu saat dia anaknya ini berbagai macam karakternya gitu ya. Nah, semuanya punya pekerjaan, punya tugas masing-masing sesuai dengan kalau sekarang profesi gitu ya. Di antaranya Daud ini adalah sebagai peternak, penggembala gitu ya. Dia pekerjaannya di menggembalakan ternak. Ya, nah kemudian kita lihat dia juga anak yang diurapi Tuhan. Jadi pada saat itu kalau kita baca di dalam kitab suci itu kita bisa lihat di dalam 1 Samuel 16 bagaimana Samuel pada waktu itu diutus oleh Allah untuk mencari seorang yang memang akan dijadikan pemimpin gitu ya. Makanya Samuel diutus oleh Tuhan untuk menjumpai Isai karena Isai ini punya anak banyak gitu ya. Nah, salah satunya itu adalah nanti yang memang dipilih oleh Allah. Ini menarik adalah ceritanya kalau Anda baca itu ketika Samuel ini berkunjung ke rumah Isai gitu ya. Nah, kamu katanya punya anak banyak ya, coba. Jadi si Samuel ini dengan hikmat Allah, dengan roh Allah dia menyeleksi gitu ya. Mana nih berkenan di hadapan Tuhan. Kalau di dalam 1 Samuel 16 ayat 5 dikatakan ya benar, aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan, kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian dia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ya. Kemudian mereka itu masuk ke tempat bersama bersama Samuel, melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapi. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi ketika Samuel diutus untuk mencari pemimpin, dia dipesan sama Tuhan. Jangan lihat apanya tadi, yang fisiknya. Jangan lihat yang secara luarnya, tapi lihat yang dari dalam, lihat hatinya gitu ya. Maka ketika Samuel berkunjung kepada Isai, dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan atau menantikan hikmat Tuhan yang mana yang berkenan bagi Allah gitu ya. Lalu mulai itu satu-satu anaknya ditampilkan dalam tanda kutip gitu ya, dimunculkan nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Ternyata sampai ke 7 anaknya
belum ketemu nih, Tuhan masih belum berkenan gitu ya. Nah kemudian sampai si Samuel ini bertanya, kamu masih punya anak lagi enggak? Oh masih ada satu lagi, dia lagi menggembala gitu ya, lagi di ladang, di menggembala sapi, menggembala ternak, mungkin di padang begitu ya. Nah, oh masih satu lagi, coba dipanggil gitu, karena penasaran ya, kok kayak dari 7 anaknya ini belum ada yang nyangkut gitu ya. Panggil satu lagi, akhirnya datanglah si Daud ini. Dikatakan dalam kitab suci menarik tuh, dikatakan lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal sang bungsu, tapi sedang menggembala kambing domba. Kata Samuel pada Isai, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Lalu dijemput dan mereka lalu dibawa. Ketika si Daud datang, suara Tuhan berbisik kepada Samuel. Dikatakan bahwa katanya kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Ya, jadi Tuhan sudah menetapkan dan menegaskan kepada Samuel, ini orangnya. Itu maka saat itu juga Daud yang dipilih oleh Allah sendiri untuk menjadi pemimpin, maka Roh Allah yang mengurapinya. Oke Pak, next, coba Bapak Ibu boleh. Pak, next ininya slide-nya. Nah, ini ya, dalam 1 Samuel 16 ayat 12b dikatakan, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Ya, jadi Daud memang dari semula sudah dipilih dan diurapi untuk nantinya akan menjadi pemimpin. Ya, oke berikutnya. Nah, sekarang apa yang mau kita pelajari sih dari Daud pada malam hari ini? Saya mengutip dari kisah atau cerita tentang ketika Daud melawan Goliat. Cerita ini dari kecil saya sudah dengar. Jadi ketika guru agama saya, ketika saya sekolah gitu ya, waktu kelas SD lah ya, ini kisah yang kayak nyangkut di pikiran saya gitu ya. Pokoknya dikatakan apa, Daud yang orangnya kecil gitu ya, anak kecil ini, dia tiba-tiba berperang melawan raksasa, ya, melawan Goliat. Nah kira-kira gimana, bakal menang nggak? Anak kecil gitu ya. Oh kayaknya yang dikatakan di kitab suci juga kan wajahnya kemerah-merahan gitu kan, elok parasnya gitu ya. Dia mau melawan Goliat yang raksasa. Gimana? Mungkin nggak kira-kira? Nah kayaknya nggak mungkin gitu ya. Yang saya ingat tuh pokoknya Daud ini dulu yang anak kecil melawan Goliat hanya dengan menggunakan ketapel gitu ya. Wah gimana tuh, sakti banget nih Daud gitu ya. Tapi sebenarnya apa yang dibalik kekuatan Daud yang dia miliki ya. Nah, oke berikutnya boleh. Nih ya. Nah, oke sebelumnya tadi, yang sebelumnya Pak. Nah kita lihat dulu nih, ketika kisahnya menarik gitu ya. Jadi pada peperangan itu yang berperang adalah pasti siapa? Kakak-kakaknya Daud ya, yang udah gede-gede, yang udah terbiasa mungkin ya, sudah tahu dan sudah di medan perang gitu ya, sudah lebih sering bertempur gitu secara peperangan pada waktu itu. Nah, ketika kakak-kakaknya perang ini melawan Filistin, Daud ini disuruh bapaknya apa? Nih anterin makan buat kakakmu. Ya, dia disuruhnya bukan disuruh perang tapi disuruh antar makanan. Nah, orang anak paling kecil masih imut-imut gitu kali ya. Maka dia disuruh oleh ayahnya untuk bawa ini makanan ke sana, ya anterin bagian sesi konsumsi kayak Daud ini gitu ya, disuruh antar makanan untuk makan kakak-kakaknya, ya. Nah, tetapi ketika kakak-kakaknya itu berperang, lalu dia melihat bahwa ini kayaknya lawannya nggak seimbang nih, kayaknya raksasa nih, orang-orang Filistin gede-gede gitu ya, dia melawan raksasa, kok kayaknya tentara Israel nih jadi kalah gitu ya. Nah kemudian si Daud ini merasa bahwa wah kayaknya saya mesti maju ikut berperang juga gitu ya. Nah kalau jadi kakak gimana kira-kira Bapak Ibu? Ini si anak bontot, si adik paling bontot ini mau ikut-ikutan perang. Kira-kira reaksi Anda apa? Nggak dikasih ya, dilarang, terus apa lagi?
Udahlah kamu anak kecil aja gitu ya, ngapain sih ikut-ikutan gitu kan, urusan orang gede gitu mungkin ya, kamu nggak bakal menang, kamu nggak bisa. Nah, tetapi si Daud ini tetap kekeh gitu ya, anak kecil mungkin nggak takut kali ya, pokoknya dia akhirnya berusaha untuk membujuk kakaknya juga, pokoknya saya mau untuk maju ya. Nah, kalau kita lihat di dalam tadi ya, dalam kisah 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 47. Ketika itu ya Daud terbeban. Daud pengen merasa saya juga harus maju berperang ya. Nah, Daud apa sih yang terjadi di situ? Ini kan kalau gambarnya aja udah serem, nggak imbang banget gitu ya, anak kecil melawan raksasa yang sangat besar ya. Nah, kita akan lihat sifat-sifat yang dimiliki oleh Daud. Dia anak yang mengasihi Allah. Hatinya tertuju kepada Allah. Seorang anak kecil yang polos tadi, rupanya dia punya hati yang tulus. Hati yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Buktinya apa? Ketika Daud itu menggembala, rupanya dia juga sering menghadapi serangan-serangan. Ketika ternaknya itu diserang oleh binatang lain ya, si Daud ini rupanya dia juga mengandalkan Tuhan ya, lalu dia mohon Tuhan berikan dia kekuatan supaya dia bisa berperang melawan tadi ya binatang yang menyerang ternaknya itu gitu ya. Nah, kemudian dia juga sangat bersemangat dan memperhatikan kehormatan Tuhan Allah Israel dalam 1 Samuel 17:26, kemudian 36 dan 46. Coba kalau kita lihat ya, yang ayat 26 dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang-orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindari cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Dia membela Allah. Kasarnya ya, bahasa sehari-hari mungkin, siapa sih orang Filistin ini berani-beraninya dia menyerang tentara Allah gitu ya, berani-beraninya dia ingin menjatuhkan orang-orang yang dipilih Allah. Kira-kira seperti itu. Daud sungguh-sungguh punya hati dan Daud sungguh-sungguh punya apa namanya ya, kepercayaan ya, hati dia tertuju kepada Allah. Dia mempertahankan kehormatan Allah Israel. Enggak langsung tiba-tiba mundur, pasrah gitu ya. Ya udahlah, gede-gede ini orangnya nggak mungkin saya berperang melawan dia, ngalah aja deh. Tapi Daud tahu bahwa tentara Israel adalah tentara yang dipilih Tuhan, ya, tentara yang merupakan pasukan Allah. Tadi dikatakan di ayat itu ya, ayat 26 ya, orang-orang yang barisan daripada Allah yang hidup, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya. Nah, tadi katakan Daud itu akhirnya berani maju karena apa? Dia pernah punya pengalaman. Ketika dia beternak ya, di dalam ayat ke-34 sampai 37 itu ya. Ketika dia beternak, dia tahu bagaimana ada singa datang mengaum gitu ya, untuk menyerang dombanya. Rupanya dia berani untuk melawan singa itu, berani melindungi dombanya. Kalau domba itu kan kesana imut-imut gitu ya, beda dengan serigala pasti kan. Nah, domba ini kan binatang yang kayaknya lemah gitu ya. Maka Daud ini juga berani melindungi ternaknya. Dia mempertahankan kehormatan Allah. Dia berani punya pengalaman ketika dia ternaknya diserang oleh singa, kekuatan lebih besar. Dia berani melindungi dan berani untuk berperang dan melawan singa yang menyerang ternaknya ya. Kemudian apa? Daud tidak mengandalkan dirinya sendiri. Daud bersemangat dan sangat memperhatikan kehormatan Tuhan Allah Israel. Dia menyadari bahwa Goliat bukan saja menentang tentara Israel, tapi juga menentang Tuhan. Ya. Kepercayaan Daud kan kuasanya diperkuat oleh ingatannya pada masa-masa lalu. Ketika dia masih menjadi penggembala, tadi ya kisahnya ketika dia akhirnya bisa punya pengalaman pernah menyerang singa kan kekuatan lebih besar, lalu dia ingat, oh dulu saya juga punya pengalaman bagaimana melindungi ternak saya. Modal nekat juga di hidup si Daud.
Karena ingatannya pada masa lalu ketika dia melawan singa itu, dia pede gitu ya. Wah, saya berarti juga pasti bisa nih melawan melawan Filistin, bangsa Filistin itu gitu ya. Kemudian dia berdoa dan dia mengalami kelepasan dari Allah. Kekuatan yang dia miliki, dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan ketika dia melawan kekuatan-kekuatan yang lebih besar itu ya. Nah, kemudian Daud tidak mengandalkan dirinya, dia mengandalkan Allah, dan roh Tuhan turun dengan kuasa di atasnya. Tadi ingat, ketika Daud dipilih, dia diapain? Diurapi. Artinya apa? Roh Allah juga ada pada dirinya. Urapan Allah, kekuatan Allah itulah yang memberikan kekuatan di dalam diri Daud. Ya, nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih. Kisah tadi mengingatkan kita bahwa apa? Dalam pergumulan dalam hidup kita sehari-hari, pernah mengalami problem? Pasti. Ketika Anda menghadapi masalah, apa yang akan Anda lakukan? Berdoa, berserah. Kalau bertubi-tubi masalahnya, tetap begitu, tetap berdoa ya. Nah, kita belajar dari Daud berikutnya. Ya. Berikutnya Pak. Nih. Kita mungkin menghadapi Goliat dalam hidup kita. Ya. Kita nggak tahu nih Goliatnya yang mana. Kita mungkin nggak menjumpai si raksasa secara fisik. Ada pernah ketemu raksasa di sini? Ya, nggak pernah ya. Tapi kalau kita punya masalah, kita berasa nggak kayak lagi ngadepin raksasa itu? Kadang-kadang kalau masalah muncul, kita berasa seperti sedang menghadapi raksasa yang besar itu di depan kita. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, ketika masa pandemi berapa tahun yang lalu kita sudah mulai masa pandemi tahun 2000 ya? 2020 ya. 5 tahun yang lalu kurang lebih ya, bulan-bulan seperti ini, awal-awal mulanya diumumkan pandemi itu sudah mulai masuk di Indonesia. Pernah nggak kebayang nggak Bapak Ibu bahwa akan menghadapi pandemi? Ya, bayangin kita lagi enak-enaknya dengan kegiatan kita sehari-hari gitu ya, dengan problematika sehari-hari juga gitu ya. Kita mulai mendengar tuh, oh di Wuhan sudah ditemukan virus. Kayaknya cukup ganas karena orang yang terpapar resikonya sangat cepat terpapar, lalu demam tinggi, sesak nafas, dan akhirnya meninggal. Dalam benak Anda apa sih pada waktu itu? Takut. Tapi kita masih berpikir apa? Oh jauh gitu ya. Kita masih mikirnya takut sih, tapi kan nggak di sekitar kita, jauh kok di sana, di China, di Wuhan gitu ya. Saya pribadi gitu membayangkan, jauh. Dulu kita sering juga kan, ada flu Singapura gitu ya. Terus ada lagi apa tuh? Flu burung gitu kan. Paling juga 3 minggu, sebulan sudah selesai nih virusnya gitu ya. Nah apalagi nih di Wuhan jauh lah, nggak sampai sini. Terus juga paling nggak lama gitu kan. Tapi kemudian apa terjadi? Kok mulai di tempat-tempat lain mulai bermunculan, ditemukan gitu ya. Kemudian apa? Tiba-tiba Bapak Presiden mengumumkan bahwa di Indonesia sudah mulai ada 2 orang yang terpapar. Wah, mulai deg-degan ya. Wah, sudah masuk Indonesia virusnya gitu ya. Terus sekarang mulai mana? Masih orang jauh yang kita nggak kenal gitu ya. Tapi lama-lama apa terjadi? Kita masih pikir, wah paling 3 bulan juga selesai lah virusnya gitu ya. Sudah nggak mungkin lagi seperti, nggak kebayang akan terjadi seperti yang kemarin kita sudah lewati. 3 bulan kok nggak kelar-kelar juga, makin banyak. Tadinya masih orang-orang jauh, sekarang menjadi orang-orang yang kita kenal gitu ya. Orang kita kenal, udah bukan yang kita kenal lagi, mungkin bagian keluarga kita atau mungkin kita sendiri. Bapak Ibu pernah terpapar pada waktu itu? Ada yang pernah, ada yang mungkin tidak terpapar atau nggak berasa gitu ya bahwa terpapar pada saat itu. Ketika Anda terpapar, apa yang Anda rasakan? Takut ya, ketakutan yang luar biasa kan?
Karena sebagian besar orang terpapar, ya, waduh, kayak orang yang lagi menghitung hari mungkin ya, karena kalau saya dengar di grup gitu kan, teman-teman juga, aduh doakan bapak ini, ibu ini, akhirnya ada yang meninggal, ada yang harus, udah reda sedikit pandeminya, sudah mulai legaan, ternyata muncul lagi yang lebih ganas. Bukan soal kesehatan aja yang terancam, mulai terancam hal-hal yang lain. Ketika mulai lockdown dilakukan, kemudian apa lagi? Pekerjaan mulai berantakan. Perusahaan-perusahaan mulai PHK. Kalau nggak PHK harus mengurangi gajinya. Bayangin, ketika suasana seperti itu, kehilangan pekerjaan, yang pebisnis mulai kehilangan penghasilan, kehilangan bisnisnya. Bapak Ibu pernah nggak merenungkan, kok bisa-bisanya kita ada di suasana seperti itu ya pada waktu itu ya? Ya, kita nggak kebayangkan, nggak akan membayangkan kita ada di suasana seperti itu. Kalau tadi Daud dan Goliat dalam peperangan secara fisik, kita menyadari nggak waktu-waktu itu seperti kita sedang berperang? Peperangan apa? Rohani kita berperang. Bagaimana? Saya menyerah, putus asa, tidak punya pengharapan lagi. Apa yang bisa kita andalkan pada saat itu? Bapak Ibu, saya mengikuti misa yang pada waktu itu dipimpin oleh Paus di Vatikan. Sedih ngelihatnya ya, Paus memimpin misa sendirian, nggak ada umat yang hadir. Ketika dia berjalan sendiri melewati lapangan Santo Petrus dengan wajah yang begitu sedih gitu ya. Nah, saya merasakan seperti tadi ya, Goliat ini ketika dia melihat tentara Filistin itu menghadapi masalah yang di depan ini yang begitu besar nampaknya, kayaknya Tuhan saya nggak sanggup. Gimana nih harus menghidupi karyawan, mungkinnya pengusaha ya, pengen mesti bayar gaji. Bagaimana mesti menghidupi keluarga kalau gaji dipotong, kalau harus di PHK, bagaimana sekolah dan sebagainya. Saya cerita sedikit ya masa-masa itu, karena kami di BPK, kebetulan saya bagian diberikan tugas untuk doa syafaat ya. Mungkin Bu Titin tahu ya, kita sama-sama kita lakukan hanya apa? Kita hanya berdoa ya pada waktu itu ya. Kita nggak pernah kebayang kita akan bisa online ya. Oma-oma sudah mulai pakai HP, mulai bisa nge-zoom gitu ya. Kalau nggak ada pandemi nggak mungkin kita yang oma-oma ini kita wah ayo zoom rame-rame. Tapi akhirnya kita bisa menghadapi dan melewati masa-masa yang buat kita mungkin tidak mudah. Maka belajar dari Daud, yang pertama kita melihat apa? Tadi kita melihat siapa raksasa dalam hidup kita. Ini saya berikan beberapa contoh, mungkin persoalan hidup, sakit penyakit, mungkin pekerjaan, masalah ekonomi dan sebagainya. Ketika menghadapi masalah, kita sering mendengar satu ungkapan yang mengatakan, kalau menghadapi masalah ingat, katakan kepada masalahmu apa? Hei masalah, aku punya Tuhan yang besar. Masalahnya engkau, masalahnya kecil, tapi Tuhanku lebih besar gitu ya. Kata-kata sering kita dengar, tapi ketika sedang menghadapi masalah itu, bisa nggak sungguh-sungguh kita menghayatinya atau sungguh-sungguh percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar? Ya, nah oke, berikutnya. Terus bagaimana ketika kita menghadapi masalah itu? Daud tidak membiarkan apa yang dilihat mempengaruhi keyakinannya kepada Allah. Kita flashback lagi ya tentang Daud tadi. Ketika dia menghadapi si raksasa itu, apa yang dilakukan? Dia mundur nggak? Enggak. Kakaknya sudah mengatakan apa? Udahlah nggak usah ikutan gitu ya, anak kecil. Tapi Daud ini Yang lucu begini, Daud ini nggak punya baju perang kan? Karena kan yang perang kakak-kakaknya, dia nggak punya baju perang. Karena ngotot, lalu kakaknya dikasih, ya udah pakai ini baju sirah. Itu kalau orang berperang mereka pakai baju perang gitu ya, untuk bersiap melawan si raksasa. Tapi karena anaknya kecil, akhirnya apa? Nggak muat bajunya.
ribet gitu kata Daud ya. Waduh ini nggak muat nih, berat, ribet. Dicopotlah itu. Terus apa yang dilakukan Daud? Lalu dia mencari apa? Mencari batu. Batu kecil di sungai. Dia ambil 5 biji batu. Jadi bekalnya dia ya. Nah, ketika Daud melihat kondisi itu, yang menarik dikatakan di sini apa? Dia tidak membiarkan apa yang dilihatnya mempengaruhi pikirannya. Seringkali kita mudah terpengaruh ketika kita melihat sesuatu ya. Kayak tadi saya cerita, waduh pandemi, waduh di depan kita usaha harus ditutup, nggak ada pembeli, waduh ini waduh itu, banyak waduh-waduhnya pasti kita rasakan saat itu ya. Tapi itu mempengaruhi kita nggak? Secara manusiawi saya yakin kita juga terpengaruh, pasti ya. Pasti kita juga punya aduh gimana nih, aduh gimana, karena itu kenyataan yang kita hadapi. Tapi kita belajar dari Daud untuk apa? Jangan fokus pada masalah, tapi fokuslah kepada kebesaran Tuhan. Ya, kemudian tetap hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, beriman teguh, percaya kepada Dia. Bapak, Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, saya itu tahun 99, ayah saya meninggal secara mendadak. Saya anak paling gede, adik saya 3, ayah saya pegawai negeri, ibu saya ibu rumah tangga. Berarti penghasilan utama dari siapa? Ayah saya. Ibu saya nggak ada penghasilan sama sekali. Saya udah kerja tapi masih baru gitu ya, jadi belum nggak punya tabungan banyak. Ya cukup buat ngebayar kos, hidup sehari-hari udahlah, nabung juga seadanya gitu ya. Nah, adik saya yang nomor 3 baru sudah kuliah, sedang kuliah, yang paling kecil baru mau masuk kuliah. Kejadiannya bulan Agustus, jadi itu sudah diterima, sudah kuliah semester 1 lah, baru mau mulai. Kalau zaman dulu itu masih ada apa sih P4 ya, penataran P4 gitu, off-spec gitu ya. Nah, ketika ayah saya meninggal secara mendadak, saya sedang di kantor, ditelepon, cepetan pulang karena saya di luar kota ya. Ayahnya sakit gitu ya. Tetangga saya yang nelpon, saya ngerasa bahwa wah ini kenapa ya kok tumben-tumbenan tetangga rumah saya yang nelpon, nggak pernah selama ini telepon ya. Ya udah akhirnya saya tanya sakit apa, kan kayak nggak pernah sakit. Ya pokoknya ntar pulang dulu deh gitu. Jadi nggak dibilangin. Nah akhirnya saya cari pesawat, buru-buru pulang. Ketika sampai di rumah saya udah mulai melihat di garasi rumah udah mulai ada peti jenazah gitu ya. Di depan rumah ada apa namanya karangan bunga ya. Aduh saya sudah mulai sepanjang jalan saya udah berdoa aja gitu ya. Tapi ternyata itu kenyataan yang saya lihat. Nggak bisa dihindari. Itu ada real kenyataan yang saya lihat di depan mata sendiri di rumah saya, ada karangan bunga, ada peti jenazah. Sudah pasti beritanya adalah berita duka. Bapak Ibu pada saat itu saya cuman aduh Tuhan, gitu doang gitu, udah nggak bisa apa-apa lagi. Ini real yang saya harus hadapi. Ya, nah kemudian ketika saya mulai masuk rumah, saya lalu lihat udah mulai banyak tetangga saya yang sibuk lah ngurus di rumah. Kemudian ibu saya dia sudah nangis aja, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, karena pasti syok banget ya. Karena pagi baru menyiapkan untuk ke kantor ayah saya, tiba-tiba semuanya berubah. Nah, ketika saya masuk ke rumah, saya cuma mengatakan ya, nggak tahu kekuatan dari mana yang saya rasakan pada saat itu. Nah, saya hanya mengatakan pada ibu saya, ya sudah, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saya cuma mengatakan seperti itu. Dan ketika itu saya ya udah pokoknya ya ini udah terjadi, ya sudah gitu ya. Saya harus menghadapi kenyataan. Tapi saya bersyukurnya saya pada itu sangat kuat gitu ya. Kemudian saya hanya ingat bahwa saya punya Tuhan. Jadi ceritanya itu setahun sebelumnya ya saya sedang merasakan relasi yang dekat dengan Tuhan. Saya sedang merasakan in-innya sama Tuhan gitu ya. Lagi kalau orang lagi bisa SDR kayak lagi berkobar-kobar gitu ya. Lagi rajin baca kitab suci, lagi rajin berdoa, misa gitu ya. Nah saya sedang melakukan itu dan sedang dalam posisi itu.
Pokoknya saya merasakan hidup rohani saya sedang dekat dengan Tuhan. Ya. Lalu saya dalam masa duka itu, saya hanya menguatkan, ya sudah, kita nggak bisa menghindari kenyataan ini, tapi kita hanya bisa berdoa. Saya katakan kepada ibu saya, adik saya, ya sudah, kita hanya mengandalkan Tuhan. Jangan lupa kita punya Tuhan. Tuhan pasti memelihara kita dan Tuhan pasti menolong kita. Maka seperti yang Daud tadi dalam kisah yang kita baca, pesan yang pertama adalah apa? Jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokuslah kepada Tuhan. Tadi Daud ketika dia menghadapi tentara Filistin itu, ketika menghadapi raksasa itu, Daud tidak membiarkan apa yang dilihatnya itu mempengaruhi keyakinannya bahwa Allah itu pasti menolong dia. Kenapa Daud punya keyakinan itu? Karena pengalaman masa lalunya, ya. Tadi ayatnya yang Yesaya 30:15 ini ya, tentang tetap hidup dalam ketetapan Allah itu ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, ini adalah masa-masa ketika itu saya sedang in-innya sama Tuhan. Ketika kita tinggal diam dan dalam ketetapan Tuhan, kita merasakan bahwa apa? Disitulah terletak kekuatan yang daripada Allah. Ya, oke, berikutnya Pak. Ya, kedua, Daud tidak membiarkan kata-kata intimidasi mempengaruhi. Intimidasinya apa tadi? Datang dari siapa kepada Daud? Kakak-kakaknya, saudaranya, yang mengatakan, kamu masih anak kecil, nggak pernah perang, mau berani-beraninya sok jago gitu kan? Itu intimidasi ya, kata-kata negatif. Anda pernah mengalami nggak dalam kehidupan kita yang masuk ini dalam bentuk tanda kutip intimidasi, kata-kata negatif. Lo ngapain berdoa, nggak pada dikabulin juga, tetap susah hidupmu. Pernah mendengar atau mungkin ngapain ke gereja tiap hari, ngapain baca firman, gitu-gitu doang hidupnya, gitu-gitu aja, nggak berubah. Intimidasi, negatif, kata-kata negatif yang mempengaruhi kita. Ngapain mengampuni, udah nyakitin gitu. Anda ngikut yang mana? Firman Tuhan kan kalau kita disakiti katanya harus mengampuni ya. Berapa kali mengampuninya? 70 kali 7, banyak banget gitu ya. Gak cuma sekali mengampuni, ternyata 70 kali 7 kali. Berdoalah untuk orang-orang yang menganiaya kamu, yang menyakiti kamu. Berdoalah untuk musuhmu. Tapi intimidasinya apa? Intimidasi yang kita dengar. Lu gak tahu dia udah nyakitin lu begitu, ngapain diampuni? Enak aja. Dia udah nyusahin hidupmu, ngapain masih dibantu? Kata-kata intimidasi itu sering kali memengaruhi kita. Ketika kita terutama pada saat menghadapi masalah di dalam hidup kita. Ketika sedang menghadapi raksasa-raksasa di dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan? Ya, apa Daud katakan begini? Daud menutup tidak membiarkan kata-kata negatif itu ya. Maka apa yang kita lakukan? Menutup telinga dari kata-kata negatif. Kita mesti punya filter gitu ya. Yang mau masuk di telinga saya harus disaring dulu. Artinya apa? Kita punya keteguhan iman yang membuat kita mampu untuk tidak menampung yang negatif. Bapak, Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita, mana lebih sering Anda dengar? Kata-kata yang negatif apa yang positif? Yang sering kali yang kita dengar kadang-kadang yang paling sering nyantel yang mana? Berita-berita yang kita terima, yang paling sering kita ingat atau yang mudah kita ingat yang mana? Berita-berita yang baik atau yang negatif?
Ya. Mana yang lebih sering kita membuat kita jadi heboh gitu ya. Yang positif apa yang berita yang negatif? Ya ternyata seringkali kok kita ini lebih gampang dengerin yang negatif. Tapi untuk kata-kata yang positif, yang penyemangatan, kata-kata yang baik, kadang-kadang kita nggak terlalu terpengaruh ya, biasa-biasa aja gitu kesannya ya. Tapi kalau negatif cepet banget nyebarnya. Berita negatif itu nyebarnya kok kayaknya lebih cepet. Maka tadi berikan saya contoh mengenai virus masa pandemi. Ketika virus itu ada, nyebarnya cepat sekali. Ya. Yang negatif ini adalah virus itu. Maka kita belajar dari Daud untuk apa? Fokus kepada Allah ya. Menutup telinga dari kata-kata yang negatif. Yang kedua adalah jangan kita menjadi orang yang tawar hatinya. Apa menjadi tawar hati? Tawar hati itu kira-kira misalnya ya, kita menghadapi masalah. Terus kita berdoa, aduh kok gak berubah-berubah juga ya, masalahnya ada-ada wae. Gak berhenti-berhenti, gak putus, gak sembuh-sembuh kalau yang sakit misalnya gitu ya. Atau menghadapi masalah gak kelar-kelar, ada saja masalahnya. Ngapain juga ya saya aktif di gereja? Ngapain juga ya saya pede ya? Kok kayaknya gak ada perubahan? Kenapa saya mesti ke gereja berdoa? Toh begini-begini aja. Ya udahlah, nggak usah aja. Nah, ini membuat orang seolah-olah menjadi orang yang tawar hatinya. Padahal Tuhan minta kita menjadi orang yang apa? Jangan yang suam-suam kuku, suam-suam kukunya nggak boleh gitu ya. Harus yang berkobar-kobar gitu ya. Orang yang sungguh-sungguh punya bersemangat, rohnya penuh dengan yang bersuka cita. Paulus Yesus mengatakan apa? Di dalam satu dokumen gerejanya ketika Paulus menuliskan itu, Paulus Yesus menuliskan tentang sukacita Injil. Bahwa Injil adalah sebuah berita sukacita, maka orang yang membaca Injil adalah orang-orang yang juga harusnya hidup di dalam sukacita. Karena yang kita baca, kita serap adalah sebuah kabar sukacita. Nah, sukacita itulah memberikan kekuatan kepada setiap kita ya. Maka di dalam Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bapak Ibu, ketika kita dalam masa kesesakan, jangan kita menjadi tawar. Tapi biarlah iman kita terus mengandalkan Tuhan. Tadi pengalaman hidup saya, ketika ayah saya sudah meninggal gitu ya, itu rasanya kayak apa ya? Lagi di ruangan seperti ini, lampunya nyala semua terang gitu ya, kelihatan wajahnya sukacita gitu kan. Tiba-tiba mati lampu. Apa rasanya? Mau jalan, aduh kemana ya jalannya ya? Pintunya sebelah mana ya? Enggak kelihatan. Itu yang saya alami. Lah ibu saya ibu rumah tangga, enggak punya pekerjaan, enggak punya penghasilan. Ayah saya bukan konglomerat, pegawai negeri, nggak punya warisan. Maka apa yang saya alami pada saat itu, kalau saya refleksikan, saya ingat-ingat lagi gitu ya, saya sungguh-sungguh melihat bagaimana Tuhan itu menyertai. Dan ketika saya merasakan itu, saya belajar untuk apa? Tidak menjadi tawar hati. Karena apa? Ketika sedang di dalam pergumulan, ketika dalam permasalahan, dan hati kita menjadi tawar, dikatakan apa di situ? Kekuatan kita menjadi kecil, semakin lemah, bahkan mungkin lama-lama menjadi hilang. Maka saya bersyukur bahwa saya boleh mengenal Tuhan. Saya punya komunitas di persekutuan doa yang mendoakan, yang mendampingi, yang menguatkan, yang menyemangati. Dan komunitas itu menolong saya untuk terus berjalan. Tidak mengandalkan diri, tidak membuat saya menjadi tawar dan makin lemah, tapi membuat saya semakin bertumbuh dan terus mengandalkan Tuhan. Ya, oke berikutnya. Nah, Daud mengingat pertolongan Tuhan pada masa lalu serta yakin akan kemampuannya di masa depan. Daud ingat, oh dulu saya pernah ngalahin singa. Dia ingat ketika itu Tuhan menolong saya.
Maka saat ini ketika saya menghadapi raksasa ini, saya percaya Tuhan juga pasti akan memberikan kekuatan kepada saya. Pengalaman-pengalaman iman kita di masa-masa yang sudah kita lewati, itu adalah pengalaman-pengalaman akan Tuhan yang membuat kita, mengingatkan kita bahwa apa? Tuhan tidak tinggal diam dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu yang ikut CAP nggak di sini? Ikut CAP itu bab 3 belajar tentang apa? Perjalanan iman. Ketika saya belajar ikut CAP gitu ya, menggambar grafik perkembangan iman saya melihat gitu ya, dulu saya pernah loh jatuh di bawah dengan Tuhan, relasinya kayaknya jauh banget. Tapi tiba-tiba kok saya lihat di grafik saya kok naik ya, jatuh lagi, ada pengalaman naik lagi. Dan akhirnya saya melihat membaca grafik perjalanan iman saya gitu ya, saya melihat ternyata Tuhan itu tidak membiarkan saya jatuh tergeletak. Tuhan tidak membiarkan saya berjalan sendirian. Tuhan terus menopang saya, Tuhan menolong saya. Maka dalam setiap pergumulan yang saat ini saya hadapi atau kesulitan sedang saya hadapi, saya belajar dan selalu diteguhkan untuk apa? Yakin dan percaya. Iman saya menguatkan saya. Pengalaman imanku di masa lalu yang saya selalu lihat bagaimana Tuhan tidak meninggalkan saya, meyakinkan saya bahwa saat ini pun saya yakin Tuhan tidak membiarkan saya sendirian. Maka ketika saya dalam pergumulan, apa yang saya lakukan? Tadi dalam ayat yang Amsal tadi, duduk diam tenang di depan Yesus. Adorasi, doa rosario, doa koronka, itu yang menguatkan kita. Berekaristi, itu kekuatan-kekuatan kita. Duduk tenang mengandalkan Tuhan dan percaya pada setiap proses yang kita alami bersama Tuhan, membuat kita juga membuahkan hasil yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, maka di dalam pengalaman dari Daud tadi katakan apa? Pengalaman pertolongan Tuhan membuat kita diteguhkan. Bapak Ibu di sini pernah mengalami ditolong oleh Tuhan dalam hidupmu? Itu yang kita ingat terus ya. Menjadi repetisi buat kita ya. Yang kita ingat-ingat jangan problemnya terus gitu ya. Tapi ingatlah apa? Pertolongan Tuhan. Kemarin saya ikut retret penyembuhan bersama teman-teman di SEP Shekinah. Kami menyelenggarakan retret penyembuhan bersama Romo Ompi. Ada yang ikut nggak di sini? Nggak ada ya. Itu bagus. Romo mengingatkan begini. Seringkali kita ini suka curhat sama teman gitu ya. Curhat ke si A, curhat ke si B, ke si C. Tanpa tersadari kita apa? Kita ngulang terus masalahnya kan? Diomongin terus masalah kita ya. Kita curhatin terus, nggak kelar-kelar gitu ya. Kayaknya diulang lagi masalahnya. Romo mengatakan, jangan. Karena apa? Nanti kalau kita terus mengulang-ulang masalah yang kita punya gitu ya, seolah-olah ingat-ingat masalahnya doang. Tapi yang kita ingat apa? Kalau punya masalah, duduk di depan Tuhan, katakan, Tuhan saya punya masalah ini, saya serahkan kepadamu. Tuntun saya, tolong saya untuk berjalan menemukan jalan keluar. Udah, berikan kepada Tuhan. Yang kita ingat-ingat apa? Tuhan pasti tolong saya. Tuhan menguatkan saya. Maka firman Tuhan itu menjadi kekuatan kepada kita. Ibu bapak, secara psikologis, apa yang kita dengar itu terekam di dalam alam bawah sadar kita. Sebagian besar tanpa kita sadari, kita mungkin nggak hafal gitu ya, tapi itu terekam. Jadi kalau kita baca firman, kan orang sering bilang nggak ngerti baca firman artinya apa ini gitu ya, pokoknya baca aja, itu terekam. Maka sekarang tergantung kita, yang kita rekam, yang kita dengar nih yang mana. Kalau tadi katakan yang negatif kita dengar, yang terekam yang negatif gitu ya. Tapi kalau yang positif kita dengar, maka yang positif lah yang menjadi kekuatan bagi kita. Coba kalau Anda bangun tidur pagi-pagi, yang didengerin berita-berita tentang apa? Peperangan, pembunuhan, terus nanti apa? Perselisihan dan sebagainya gitu ya. Itu yang terekam. Jadi kalau ada masalah yang ingat
Yaitu yang negatif-negatif gitu ya, muncul-muncul masalah itu. Tapi kalau kita ingat-ingat adalah bahwa kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian, Tuhan menopang kita, maka setiap pergumulan yang muncul kita ingat Tuhan itu selalu menolong ya. Nah, ini pengalaman dan pengenalan akan Tuhan membuat kita memiliki roh yang kuat. Hujan ya. Pengalaman akan Tuhan membuat kita memiliki roh yang kuat. Pengalaman iman masa lalu dalam kehidupan kita membuat kita semakin melihat bagaimana Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Ya, maka ibu bapak dalam setiap pergumulan kita ingat kita punya Tuhan. Iman kita menguatkan kita dan biarkan roh kita semakin menguatkan kita dan tidak melemahkan kita dengan pikiran-pikiran kita yang terarah kepada problem-problem yang ada. Ya, oke, berikutnya sebaliknya. Masih ada lagi Pak? Nggak bisa ya? Udah ya? Nah, kita ingat beberapa kutipan, beberapa ayat di dalam kisah-kisah di dalam Injil ya. Bagaimana ketika beberapa hari lalu kisah tentang penyembuhan, Yesus menyembuhkan orang sakit, orang buta misalnya ya, atau Bartimeus, kisah Bartimeus gitu ya. Yesus selalu mengatakan apa? Imanmu yang menyelamatkan engkau. Maka iman ini dasar bagi kita untuk kita percaya kepada Tuhan. Ya, orang menjadi semakin kuat di dalam menghadapi pergumulan kehidupannya, dalam menghadapi masalah-masalahnya. Kenapa? Karena kita mengandalkan iman kita. Bapak Uskup siapa ya? Leo Sukoto, ya. Beliau itu punya semboyan. Kalau uskup kan pasti ada semboyannya gitu ya. Semboyannya itu bahasa Latinnya Sio Qui Credidi gitu ya. Yang artinya aku tahu kepada siapa aku percaya. Itulah kekuatan kita Bapak Ibu. Saat ini kita tahu kepada siapa kita percaya. Iman kita. Kita percaya pada Yesus. Kita tahu, kita percaya kepada Yesus dan Yesus itu pasti menolong kita. Dialah jalan dan keselamatan. Maka karena kita tahu Yesus membawa kita kepada keselamatan, maka kita tidak akan jatuh tergeletak. Tuhan pasti memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita. Nah ini ya, iman adalah apa yang membuat kita tetap berjalan ketika semua hal di sekitar kita terasa tidak pasti. Bapak Ibu di sini merasa nggak hidupnya pasti? Nggak tahu kan habis ini ada apa, besok ada apa, kita nggak tahu. Terus kita mau diem aja? Pasti enggak ya? Di tengah ketidakpastian dalam kehidupan kita, karena kita punya iman, memampukan kita untuk terus berjalan. Ya, maka dalam tema kita hari ini, iman inilah yang menjadikan kekuatan bagi kita, yang meneguhkan kita untuk kita tetap terus berjalan dan berpengharapan. Tahun ini, tahun jubileum, temanya mengenai pengharapan. Orang yang paling menyedihkan hidupnya adalah orang-orang yang tidak punya pengharapan. Orang yang menjadi putus asa. Tapi kita belajar pada hari ini bahwa apa? Iman kita membuat kita terus menjadi pribadi-pribadi yang terus berpengharapan. Dengan punya pengharapan kita tahu kita berjalan tidak sendirian. Ya, oke, berikutnya terakhir. Oh, nggak bisa lagi ya? Oh, udah ya, udah selesai ya, udah habis ya, oke. Ya, jadi hari ini kita ditutup dengan tadi ya, kalimat tadi bahwa iman itulah yang membuat kita terus berjalan di tengah-tengah ketidakpastian.
perhatian. Ya, maka Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, kita merefleksikan pada malam hari ini bahwa apa? Dari Daud kita belajar untuk apa? Berani menghadapi masalah. Karena apa? Karena kita punya iman. Kita punya pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan iman kita yang membuat kita yakin bahwa Tuhan itu menyertai dan menolong kita. Membuat kita terus berharap kepada Tuhan. Terus apa lagi kita belajar? Tutup kuping dari hal-hal yang negatif. Jangan mengandalkan omongan orang lain yang negatif. Tapi kita belajar untuk apa? Fokus kepada penyertaan Tuhan. Fokus kepada kasih Tuhan, janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Maka kita mau membawa ini sebagai bekal kita pada malam hari ini dalam refleksi kita pribadi, dalam relasi kita dengan Tuhan, untuk kita mau terus mengandalkan Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa yang penuh kasih, kami percaya Engkau terus berfirman kepada setiap kami secara pribadi, meneguhkan dan menguatkan setiap kami bahwa iman yang kami miliki akan Engkau adalah kekuatan yang menopang hidup kami untuk terus berpengharapan hanya kepadamu dan bersama dengan Engkau. Tuhan, mungkin dalam kehidupan kami ada begitu banyak raksasa-raksasa yang kami hadapi. Masalah-masalah yang mungkin muncul yang membuat kami merasa tidak sanggup menghadapinya. Tapi saya belajar, kami belajar dari Daud yang terus mengandalkan Engkau dan percaya karena Engkau telah mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Dan urapan-Mu itulah yang menguatkan kami. Roh-Mu yang hidup yang menopang setiap kami. Memampukan kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat dan kasih-Mu terus melingkupi setiap kami. Jauhkan kami dari segala pikiran yang negatif dan biarlah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, segala hal yang menguatkan kami, yang mau kami bawa dalam kehidupan kami, terus kami bagikan kepada orang-orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Uji doa dulu atau yang sharing dulu biasanya? Mau uji doa dulu ya? Oke, baik. Mari kita berdiri, kita tumpangkan tangan bersama-sama untuk intensi doa kita ya. Ya Rama Sekinah. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami bersepakat dan bersatu hati berdoa bagi setiap intensi di tempat ini Tuhan, yang telah dituliskan oleh anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Apapun pergumulan mereka, persoalan yang mereka hadapi, kerinduan mereka dalam doa-doa ini Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Dan kami percaya Engkau telah memberikan yang terbaik bagi mereka. Engkau telah mengabulkan itu setiap intensi-intensi ini seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, berikan kami kekuatan dalam proses ini. Di saat penantian kami, jangan biarkan iman kami lemah, tapi biarlah iman kami terus bertumbuh kepada Engkau. Karena kami percaya Engkaulah Tuhan dan pengharapan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kesulitan ekonomi Tuhan tuntun mereka. Tuhan berikan berkat-berkat bagi mereka. Yang dalam luka-luka hati, Tuhan balut setiap luka-luka hati mereka. Dalam kesulitan pekerjaan, Tuhan tuntun mereka untuk menemukan pekerjaan, untuk mereka beroleh berkat-berkat dalam kehidupan jasmani mereka. Untuk apapun yang dalam pergumulan anak-anak-Mu ini Tuhan, Engkau berikan yang terbaik, rahmat yang terbaik untuk mereka. Kami juga berdoa bagi persekutuan doa ini Tuhan, biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu terus mengalir tempat ini, memenuhi setiap pengurusnya, setiap bagian dalam kepengurusan ini. Satu hati dalam tim, untuk mereka boleh melayani dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, semoga persembahkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Saya kembali kepada Ibu.
Terima kasih untuk Ibu Nova Rasa buat firman yang dibawakannya, buat kesaksian yang sungguh semakin meneguhkan kita agar kita tidak diajarkan untuk tidak menyimpan hal-hal yang negatif, melainkan kita resapi yang positif dan semakin tekun merenungkan firman Tuhan, meresapinya dan memegangnya sebagai sumber kekuatan kita. Andalkanlah selalu Tuhan kita yang tidak pernah lalai, yang tidak pernah gagal. Juga seringlah men-sharingkan di dalam komunitas ini dengan teman-teman kita yang telah mengalami banyak firman Tuhan. Saat ini kita mau masuk ke dalam persembahan dengan lagu Seperti Bapak Sayang Anaknya. Dialah Bapa kita yang benar-benar sungguh kasihnya setia, yang perlindungannya sungguh nyata. Tidak ada satu kuasa lain yang mampu memisahkan kita daripada kasih-Nya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Begitu besar kasih setia-Mu bagi kami, sehingga rancangan-Mu selalu yang terbaik yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini yang dibawakan oleh Ibu Nova Rasa. Sungguh Tuhan menyentuh hati kami, menyadarkan kami untuk selalu bersandar kepadamu, untuk selalu mengandalkan Engkau dalam menghadapi masalah apapun juga. Karena Engkau lebih besar daripada segala masalah. Tuhan, biarlah kiranya Engkau pakai Ibu Nova Rasa lebih besar lagi, lebih heran lagi, lebih jauh lagi, lebih luas lagi. Biar melalui Ibu Nova Rasa dia boleh menjadi alat-Mu dan nama-Mu semakin dimuliakan.
Saat ini kami juga mengucap syukur dan terima kasih buat persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu. Biarlah Engkau kiranya yang membalasnya dengan berkat rahmat-Mu yang lebih melimpah lagi bagi mereka. Juga Kau pelihara hidup mereka, Kau berkati masa depan mereka. Tuhan, sebentar lagi acara ini akan berakhir. Kami mohon sertai kami terus, tibakan kami semuanya di rumah kami masing-masing dalam keadaan baik tanpa kekurangan apapun juga, agar kami dapat beristirahat dengan sepenuh-penuhnya. Biar kiranya di pagi hari nanti Engkau berkati kami, Engkau berikan berkat yang baru, dan Engkau penuhi kami dengan kuat kuasa-Mu, kemuliaan-Mu, serta berkat rahmat-Mu yang lebih berlimpah lagi bagi kehidupan kami dan masa depan kami. Dengan harapan yang penuh hanya berharap kepada-Mu saja. Itulah doa permohonan kami Tuhan. Akhirnya kami serahkan seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami, dan seluruh apapun yang ada pada kami ke dalam tangan kasih-Mu saja. Biar Engkau yang beracara dan selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Semua doa ini kami panjatkan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus untuk seluruh rahmat anugerah-Mu ini. Semua doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Pengumuman Senin depan kami harap Bapak Ibu sekalian tetap hadir sambil membawa kawan-kawan, teman-teman yang ada di sekitarnya, agar kita boleh mengajak mereka juga memuji menyembah Tuhan bersama serta mendengarkan firman-Nya. Dan firman akan dibawakan oleh Ibu Rosa. Terima kasih. Mari saudara kita angkat berdiri, kita tutup dengan satu lagu Suka-Sukamu Tuhan. Hidupku tak ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat Kita malam. foto dulu, Ibu Nova, silakan. Yuk teman-teman semua, Bapak Ibu, silakan. Ada yang mau sharing nggak? Silakan kalau ada yang mau sharing tentang perjalanan hidupnya, agar ada teman-teman yang imannya semakin dikuatkan. Siapa yang mau dipersilakan kasih pengalaman imannya. Ayo silakan, jangan malu-malu.